Saudara sekalian, viskus yang sangat sederhana. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara PR-nya, buka untuk mendapatkan nilai. Aliran yang viskus sangat sederhana ini dalam hal apa sederhananya? Silakan. Siapa? Dewa Agung. Dewa Agung ini hadirnya paling pertama. Silakan. Kalau menurut saya yang sederhana itu karena cuma dipengaruhi satu komponen itu, Pak. Jadi dimensi gitu. Apa? Satu dimensi. Satu dimensi. Dalam hal yang sedang ada di gambar ini, aliran searah X, ya, Iya, Pak. yang digambarkan, menurut saudara, koordinat apa yang mempengaruhinya? Yang satu dimensi itu, hanya satu koordinat yang mempengaruhinya apa? Koordinat Y, Pak. Bagus. Saya kasih bintang 5. Ya, selain itu, apakah yang disebut sederhana selain karena satu dimensi? Yaitu dia bukan fungsi X. Karena apa? Sebentar, sebelum yang tadi. Kata Agung, dia hanya fungsi X, satu dimensi. Sorry, hanya fungsi Y, karena satu dimensi. Itu sederhana sekali persamaan diferensial. Mengapa bukan fungsi X? Yang lain? Enggak, Pak. Siapa? Angkat tanganmu. Zikra. Sigra. Kenapa? Ya, kenapa bukan fungsi Kenapa X? bukan fungsi X? Karena dia itu sudah mengalami fully developed flow. Oke. Bagaimana searah X, profil kecepatannya, kalau dia sudah fully developed? Sigra. Tidak akan mengalami perubahan lagi, Pak. Oke. Jadi dia tidak berubah profil kecepatannya. Sehingga pada X yang ke downstream, ke belakang, dia tidak lagi berubah kalau sudah fully developed. Oke. Selanjutnya, mengapa dia bukan fungsi set? Saya menjawab, Pak. Siapa namamu? Aldi, Pak. Aldi. Ya. Silakan. Karena dari fungsi Z ini dia sangat sangat besar dari ujung ke ujungnya gitu, Pak. Oke. Sebenarnya kenapa kalau sangat besar dari ujung ke ujungnya dia dianggap bukan fungsi? Jadi dari ujung ke ujung itu jika ada perubahan itu dari ujung satu itu tidak terpengaruh sama ujung lainnya gitu, Pak. Saking besarnya seperti itu. Oke. Dia sebenarnya bukan sesungguhnya sangat besar, Aldi, tapi bagus. Kalian bertiga sangat bagus. Tetapi panjang L ke arah Z itu terasa sangat panjang itu, dibandingkan tebal clearance-nya, gitu ya, Aldi ya. Hanya Iya, Pak. 100 mili. Sedangkan L-nya itu cuma belasan, bukan cuma, sudah belasan senti, gitu ya. Berarti memang dia 1000 kali gitu lebih besar daripada ukuran A-nya, L-nya. Bagus. Nah, baru yang ini, buka lagi. Hanya fungsi Y, bukan fungsi X, bukan fungsi Z, seperti alasan tadi. Apalagi yang membuat dia disebut sederhana? Silakan. Aliran ini sudah viskus, lebih tidak sederhana dibandingkan invisit, memang. Ya, tetapi dia selain satu dimensi ada lagi. Mengapa dia sederhana? Saya tunjukkan persamaan ini.
Izin mencoba menjawab, Pak. Siapa namamu? Hervina. Hervina. Apa Hervina? Karena merupakan aliran laminar, Pak. Bagus, Hervina. Mengapa kalau aliran laminar disebut sederhana, Hervina? Untuk aliran laminar itu memiliki nilai bilangan Reynolds yang kurang dari 2.300, Pak. Oke, 2.300 kalau silinder, ya, sirkular. Kalau ini cukup 1.400 saja, gitu ya, antara dua pelat ini. Ya, oke. Baik, kenapa? Kalau Reynolds-nya rendah terus laminar kok disebut sederhana, Hervina? Kenapa? Kenapa dibandingkan turbulen, aliran laminar itu disebut masih sederhana? Rizal, Aida Rasa. Izin menjawab, Pak. Ya. Karena kecepatan fluida di tiap titik tuh gak berfluktuasi gitu, Pak. Jadi stabil gitu. Oke, itu asalnya. Dia bukan, kecepatannya tidak berfluktuasi. Sehingga dia seperti apa? Gitu. Akibatnya kalau dia kecepatannya dalam bergerak translasi dia tidak berfluktuasi. Jadi seperti apa dia? Mengapa disebut sederhana? Mungkin dari bentuk alirannya dia berlapis-lapis gitu, Pak. Nggak ada mixing gitu. Oh, Sama gesekan murni. siapa bilangnya? Saya Masih Rizal Aida. Iya. Oke. Iya. Gesekannya murni, tidak ada berlapis-lapis, tidak ada tumbukan antara partikel yang berdekatan, gitu kan? Nah, arahnya kalau sudah gitu bagaimana? Berlapis-lapis dibanding yang berfluktuasi itu, parameter apanya yang paling beda? Ya jelas kecepatannya. Mengakibatkan apa? Apa? Menyebabkan gesekannya bisa dianalisa secara analitis. Jadi berlaku persamaan tegangan geser, yaitu untuk aliran yang bekerja ke arah X yang menggesek bidang Y, gitu kan? Maka berlaku mu du dy, gitu ya. Oke, di belakang ini sebuah contoh. Tapi pentingnya, rumus inilah rumus sederhana aliran laminar, gitu ya. Sehingga nanti akan kita jumpai aliran laminar yang satu dimensi. Kasus pertamanya adalah kasus clearance jurnal shaft dengan bearing yang meliputi yang menyangganya. Oke, ini adalah poros jurnal. Ini adalah bantalan luncur bahasa Indonesianya. Jurnal truss bearing clearance. Clearance-nya ini ukuran A-nya adalah 1/100 mili. Boleh 3/100 ya. Jadi sangat kecil. Dia berisi minyak pelumas. Nah, untuk memodelkan aliran laminar sederhana ini, untuk merubahnya menjadi lebih mudah dianalisa, kita membuat perubahan cara pandang aliran ini yang diantara clearance di antara dua silinder kan ini sebenarnya menjadi seperti clearance di antara dua pelat datar sejajar. Itu tatkala apa? Tatkala silinder ini dilepas, diputus, kemudian dijerangkan ke arah keliling. Jadi seperti ini. Ini jurnal. Ya, dibuka dia. Nah, pelat datar kan? Oke. Pelat datar ini panjangnya berapa? Tentu PD, ya. Lebarnya berapa? Lebar
ya sepanjang panjangnya ini, L kecil ini. Ya, kenapa kok yang ke arah X itu yang PD, Pak? Ya sebabnya aliran minyak pelumas itu kan ke arah keliling saat poros berputar. Ya, aliran yang ke arah keliling ini dimodelkan seperti aliran di dalam celah yang mana ke arah keliling adalah arah aliran. Ke arah keliling itu mana? Ya LPD arah alirannya. Begitu caranya melihat secara pemodelan matematik ini bila menjadi lebih mudah menganalisanya. Sementara panjang L jurnalnya adalah ke arah lebarnya. Nah, dalam keadaan dia berputar, dia seperti ini, ya. Pelat datar yang satunya diam, poros jurnalnya yang bergerak, gitu ya. Ini kasus aliran laminer yang kedua. Sedangkan yang pertama terjadi pada sistem hidrolik silinder. Ini dibahas lebih nanti, ya. Nah, saya lanjutkan dulu ini. Omega kali R sebagai kecepatan dari keliling dari poros jurnal itu kan sama dengan kecepatan keliling ke arah X. Ke arah X adalah ke arah keliling. Sehingga U adalah omega kali R. Nah, model dua pelat datar sejajar yang satu bergerak ini sering dianggap sebagai model yang baku dari aliran di antara celah jurnal dan bearing. Ya. Kasus pertamanya ya ini. Oke. Kasus yang sederhana. Lebih sederhana dari tadi. Ya. Apa yang lebih sederhana? Karena dua pelatnya diam. Kasus ini terjadi di seperti apa sesungguhnya? Kasus ini terjadi pada celah antara piston dari sistem hidrolik dan silinder hidroliknya. Ya, piston ini kalau menekan mengkompresi minyak hidrolik pada ruangan atas, dia harus sliding. Sehingga nggak mungkin dia merapat betul dengan clearance 0, tidak mungkin. Berapa clearance-nya? Clearance-nya itu lebih kecil dari tadi. Bilangannya adalah 5/1000 mili. Oke. Kenapa kok rapat sekali, Pak? Iya, kalau tidak rapat kehilangan tekanan dia. Ya. Nah, pada saat dia menekan untuk menopang beban, ya di sebelah sana itu adalah bebannya, ya. Ya, jadi minyak hidrolik ini akan digunakan untuk membuat gaya, ya. Kalau tekanan dikalikan luasan kan gaya. Gaya hidrolik ke arah beban yang sedang dipikulnya, ya, diembannya. Oke. Sehingga saat itu piston berhenti karena sudah dicapai tekanan P1 yang dikehendaki. Oke. Dalam keadaan dia sudah tidak begitu rapat, ada clearance A gitu ya, yang sekitar 5/1000 gitu ya. Dia bisa bocor loh minyak pelumas ini. Yaitu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, di sebelah sini ini tekanannya rendah. Nah, yang ingin ditanyakan adalah ke arah mana aliran itu? Ke arah X. Tentu ke arah X. Semua dimodelkan ke arah X. Nah, aliran yang ke arah X itu, oke, itu di dalam model ini seperti apa? Yaitu aliran yang mengalir dari ruang P1 ke ruang P2. Ini ruang P1 yang kenyataan di sini dianggap penampang, ya. Ke arah P2. P2 adalah penampang yang penampang ruangan yang ke arah sini. Oke, jadi melalui clearance dari dua silinder, yaitu piston dan silinder, ya dua-duanya kan silinder, ya, itu dimodelkan, dibangun sebuah model seperti aliran melintasi celah di antara dua pelat datar sejajar. Jadi alirannya ke arah X itu ke arah apa? Ke arah dari P1 ke P2. Oke, bocor kan dari P1 ke P2. Berarti panjang piston L ini menjadi arah X. Oke. Berarti keliling silindernya piston menjadi lebarnya
Iya, karena dia tidak bocor ke arah lebar, ya. Tetapi dia ya. Oke. Mengapa dia disebut karena laminar? Ya karena Reynolds-nya sangat rendah, ya. Reynolds number rho VA per mu. Ya dalam hal ini adalah rho V per mu-nya kecil sekali. A-nya, sehingga dia Reynolds-nya sangat kecil. Maka dia dianggap sebagai aliran laminar di antara dua pelat datar yang sejajar. Yang paling penting saudara mengerti di antara dua kasus tadi bedanya apa? Arah aliran ke arah X dalam hal ini adalah ke arah panjang pistonnya. Karena dia sepanjang piston ini terjadi celah, dia bocor. Jadi L-nya piston adalah arahnya dia bocor. Gitu, mengidentifikasinya gitu. Nah, baik, kalau begitu lebarnya adalah B per D. Semua temanmu, baik Dewa Agung, Sigro, Aldi, Hervina, dan Risa, sudah menjawab dengan baik PR yang diberikan. Mari kita mulai memformulasikan kasus yang pertama. Kasus yang ketiga nanti tidak saya gambarkan di sini karena sangat mudah dimengerti, yaitu aliran laminer pada pipa yang sangat kecil, ya seperti pipa kapiler, gitu ya, atau aliran laminer dengan pipa yang medium, tapi debitnya sangat rendah, gitu ya. Oke, aliran laminer pada pipa yang sangat kecil, gitu ya, bisa dijumpai pada banyak praktek seperti aliran pada evaporator atau pada kondenser penukar kalor yang ada di refrigeration kita, ya, kulkas, freezer kita, ya, seperti itu. Nah, kita mulai kasus aliran pertama, ya, pada yang mana dua pelat ini diam karena tidak ada gerakan relatif memang antara piston dan silindernya. Berbeda dengan ini ada gerakan relatif dari silinder bearing yang diam, ya, di dalamnya ada silinder jurnal yang berputar. Sehingga yang berputar adalah dianggap di atas ini dengan kecepatan U ke arah X yang sama dengan omega kalikan R. Oke. Nah, ini adalah kita baca bersama, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa fluid in high pressure hydraulic system seringkali bocor melalui annular gap antara piston dan silinder, ya, karena kadang-kadang membesar gapnya ini. Very small gaps, typically about 5/1000 mili. This fluid may be imagined of flow between infinite parallel plate. Seperti saya katakan tadi, ini bisa dibayangkan kasus ini seperti aliran di antara dua pelat datar yang diletakkan sejajar, ya, dan dua-duanya dalam keadaan pelat itu diam. To calculate the leakage flow rate, untuk mendapatkan berapa jumlah kebocorannya, we must first determine the velocity field for such a flow. Ya, kita harus tahu, saudara tahu kan, bahwa flow rate itu tergantung kecepatan. Ya, mass flow rate, laju aliran massa bocor, ya, tergantung kecepatan. Siapa yang bisa memformulasikan hubungan kecepatan dengan mass flow rate? Angkat tangan. Halo? Tetap fokus ya. Halo? M dot hubungannya dengan kecepatan kok bisa disebut M dot itu tergantung kecepatan. Seperti apa ya? Iya, Dewa Agung, silakan. M dot itu luas kali kecepatan luas yang dialiri fluida. Ya,
terus kali kecepatan kali loh. Kalau m dot kurang, nah itu kan v dot volumetric flow rate itu. Kalau m dot ada rho juga, Pak. apa? Ada density. Iya, kali density. Di dalam bahasa fluid mekanik 1 diberikan adalah m dot itu integral control surface rho v dA. Dalam kasus kita ini berarti integral control surface rho u dA. Oke, iya kan? Ini kan Dewa Agung bagus, ya. Kalau tanpa rho berarti v dot, ya. Oke, tahu ya. Jadi sekolah itu gitu, ya. Mestinya saudara siap menghadapi kuliah berikutnya. Oke. Ini saudara mumpung lagi berpuasa, ya. Saya ingatkan bahwa para pencari ilmu itu sesungguhnya adalah para pencari Tuhan yang ingin mendekatkan kepada Tuhan. Gitu. Kenapa begitu? Coba baik aliran turbulen, aliran ya, fluida statik, hidrostatik, maupun aliran untuk maupun gerak atom pada sebuah lintasan atomiknya, maupun pergerakan planet-planet yang ada di alam semesta yang jutaan, miliaran jumlahnya. Mereka semua bisa dipelajari karena mereka punya sistem yang teratur. Gitu ya. Apa-apa yang bisa dipelajari berarti dia punya sistem atau mekanisme yang teratur. Oh, berarti dia ilmu. Iya. Ilmu atom, ya, ilmu fluid mekanik, ilmu termodinamik, ilmu perpindahan panas. Oke. Berarti kalau dia teratur, ada hukumnya, ada hukum yang mengaturnya. Kalau begitu ada yang mengaturnya. Pasti ada yang mengaturnya. Tidak mungkin benda-benda bukan benda hidup itu sanggup mengatur dirinya sendiri. Pasti dia ada yang mengatur. Ya, ini tausiah sedikit, ya. Maka kalian itu kalau sudah berniat untuk jadi mahasiswa, berniat menjadi para pencari ilmu, harus menyadari bahwa kamu itu para pencari Tuhan yang ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, harus sungguh-sungguh belajar. Ya, bukan asal-asalan masuk kelas, pelan-pelan. Nggak ada bedanya. Itu hanya emosional. Saya lalu berjalan lebih lambat karena ada sebuah assessment di dalam. Saya sedih sebenarnya kalau melihat mahasiswa berangkat sekolah hanya gelundung semprong, tidak siapkan. Ditanya M dot itu apa formulanya dari 41 aja sudah sangat tidak siap, gitu ya. Saya hanya mengingatkan. Selanjutnya terserah Anda, ya. Maka Anda akan jadi orang seperti para pencari ilmu, padahal sebenarnya tidak, ya. Apalagi di bulan puasa ini. Kita catatkan sebuah amal soleh, ya, bagi orang-orang yang di dalamnya mengisi dengan kegiatan yang sangat positif seperti belajar. Lanjut ya. Maka selanjutnya seperti itu, saudara. Bahwa pengajian itu tidak hanya di masjid-masjid, juga di dalam majelis-majelis
keilmuan seperti kuliah.